Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sampratul Aini, NIM 210906502011 dari kelas A, akan mempresentasikan beberapa materi sebagai pemenuhan nilai akhir mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baiklah, langsung saja kita memulai materi pertama, yaitu perekonomian jangka panjang. Nah, apa sih itu jangka panjang? Dalam ilmu ekonomi, jangka panjang adalah konsep teoritis di mana semua pasar berada dalam equilibrium dan semua harga dan kuantitas telah sepenuhnya disesuaikan dan sudah berada dalam equilibrium. Selanjutnya, apa saja masalah ekonomi untuk masa jangka panjang? Adapun masalah ekonomi untuk masa jangka panjang meliputi 1. Pertumbuhan, 2. Penduduk, 3. Produksi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah masa jangka panjang? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita lebih difokuskan terhadap 3 poin penting, yaitu 1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah output, jumlah output barang dan jasa, dan yang terakhir itu dana investasi. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi pertama. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu peran dan fungsi ilmu ekonomi dalam mengatasi kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu teori lingkaran setan? Kita ketahui, teori lingkaran setan kemiskinan dimulai dari SDM rendah. SDM tidak memiliki banyak keterampilan atau kualitas, produktivitas rendah. Karena SDM tidak berkualitas, maka tingkat produktivitasnya rendah. Selanjutnya, pendapatan rendah. Karena produktivitas rendah, maka pendapatan juga rendah. Dan pendidikan rendah. Karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, maka untuk melanjutkan pendidikan juga kesulitan, sehingga kembali lagi pada SDM rendah. Faktor dari teori lingkaran setan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa jenis kemiskinan, diantaranya yaitu kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi fisik atau cacat sejak lahir, tidak bisa berusaha, pendidikan SDM, produktivitas pendapatan. Selanjutnya, kemiskinan kultural merupakan pola pikir yang cenderung menerima kemiskinan sebagai nasib turun-temurun seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan. Selanjutnya, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan kebijakan pemerintah. Kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Jadi, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Melihat kondisi kemiskinan yang meningkat, maka kita harus mengentaskan dengan cara meningkatkan lapangan pekerjaan dengan menyediakan lowongan pekerjaan yang banyak. Hal ini bisa membantu mengatasi masalah pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya, ada beberapa solusi kemiskinan, yaitu pertama, solusi kemiskinan kultural. Seperti membedah pola pikir. Maksudnya di sini pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kehidupan dan prosesnya. Dan perilaku menganalisis, yaitu perilaku dan pola pikir yang membuat masyarakat tidak berkembang, serta menghadirkan solusi. Solusinya itu berdasarkan masalah yang terjadi. Misalnya pola pikir turunan dirubah, lingkungan pergaulan, manajemen keuangan, melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua itu solusi negara,
seperti kebijakan fiskal yang meliputi subsidi BBM, pendidikan gratis, BLT, infrastruktur, dan subsidi kesehatan. Dan kebijakan moneternya itu meliputi penurunan tingkat suku bunga. Dengan terlaksananya solusi negara tersebut, maka akan tercipta kesejahteraan, kemiskinan rendah, pengangguran rendah, harapan hidup tinggi, kebahagiaan tinggi, dan toleransi tinggi. Dan terakhir itu solusi lembaga keuangan internasional yang meliput subsidi sektor pendidikan yang isinya itu sarana dan prasarana, sumber daya berkualitas, dan pendapatan akan meningkat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi sangat berperan dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan seperti kemiskinan. Selanjutnya, kita beralih ke materi ketiga, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dalam perspektif makro. Materi ini mencakup tentang praklasik, neoklasik, sosialis, Keynes, dan pasca Keynes. Yang pertama itu praklasik. Secara filosofis, pertama kali ada kata ekonomi yaitu oikos dan nomos. Plato berpendapat bahwa pembagian kerja untuk kesejahteraan bersama terbagi dalam 3 jenis pekerjaan utama, yaitu pengatur atau penguasa, tentara, pengamanan, dan pekerja produksi. Dan secara merkantilis atau era perdagangan, Jean Baptiste Colbert mengatakan bahwa untuk menciptakan kesejahteraan sebuah negara, maka yang harus dilakukan yaitu tidak mengekspor pertanian dan bahan baku, dua itu tidak ekspor emas dan perak, dan tiga itu memperluas daerah koloni, mencari bahan baku rempah dan memperluas daerah pemasaran. Kemudian secara fisiokratnya, Francis Kessner mengatakan bahwa alam dan pertanian merupakan sumber kemakmuran. Selanjutnya kita bahas aliran klasik. Ada beberapa tokoh yang mengatakan pendapatnya, salah satunya itu Adam Smith mengatakan ekonomi itu pasar bebas, dan Malthus mengatakan manusia berkembang berdasarkan deret ukur, makanan meningkat berdasarkan deret hitung. Jules Schwab mengatakan harga dalam perdagangan internasional ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya, aliran neoklasik. Alfred Marshall mengatakan harga tidak dipengaruhi biaya produksi atau sisi penawaran kata klasik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor permintaan. Setelah neoklasik tadi, maka muncullah historis yang dikemukakan oleh para tokoh. Menurut Friedrich, fase manusia itu mulai dari berburu dan menangkap ikan, beternak dan mengembara, agraris, industri dan perdagangan. Dan menurut Bruno Hildebrand, dia mengatakan bahwa proses transaksi diawali dengan barter, kemudian uang digunakan untuk berbelanja, dan muncullah kredit. Semakin tinggi kredit seseorang yang keluar, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bertambah. Selanjutnya, menurut Eugen Voll, dia mengatakan bahwa ekonomi itu terbagi atas 3, yaitu ekonomi tempat, ekonomi bangsa, dan ekonomi dunia. Hal ini berkaitan dengan adanya interaksi antara bangsa dan negara, dan ini menyatakan bahwa ekonomi sangat terikat dengan ekonomi dunia. Selanjutnya, aliran sosialis. Ada beberapa tokoh yang akan dibahas, diantaranya yaitu 1. Robert Owen. Dia mengatakan bahwa negara membuat koperasi desa. Maksudnya, koperasi itu dibangun untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua itu Charles Fourier. Charles membentuk komunitas tempat tinggal bersama. Juga ada tokoh pertanian dan bekerja berdasarkan kesukaan. Yang ketiga itu Louis Branch. Dia mendirikan koperasi produksi, menjadi pemilik koperasi untuk kaum buruh. Dan keempat, Karl Marx. Nah, di sini terjadi kritik ke klasik, muncul perselisihan antara kaum berkumis dan proletar, sehingga menghasilkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan kecemburuan sosial.
Selanjutnya yaitu Keynes. Ada beberapa pernyataan, yaitu John Maynard Keynes mengatakan, 1. Say law and invisible hand tidak tepat. 2. Pemerintah mempunyai peran lembaga dalam tingkat permintaan. 3. Perekonomian tidak selalu berada pada full employment. 4. Keinginan untuk memiliki uang untuk motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Selanjutnya, mengenai pasca Keynes, menurut Alvin Harford Hansen mengatakan pendapatan nasional dipengaruhi oleh fluktuasi. Fluktuasi dipengaruhi oleh investasi dan kesempatan kerja. Sedangkan menurut Simon Kuznets mengatakan hubungan pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga dikaji secara statistik. Menurut Paul Samuelson, perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka ekonomi makro, dan menurut John R. Hicks, dia meramu teori ekonomi mikro ke ekonomi makro karena pada basicnya makro selalu berpatokan pada mikro, maka seharusnya saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, ialah materi keempat, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun definisi pertumbuhan dan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan hasil produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas produksi, kesejahteraan hidup, dan perubahan pola ekonomi yang dijalankan masyarakat. Perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan yaitu 1. Pertumbuhan dapat menaikkan hasil produksi, sedangkan pembangunan dapat meningkatkan kualitas produksi. Yang kedua itu mengenai persentase. Persentase kenaikan GNP pada pertumbuhan lebih besar atau kecil dari presentasi kenaikan jumlah produk. Sedangkan presentasi GNP pada pembangunan lebih besar dari presentasi kenaikan jumlah produksi. Yang ketiga itu pertumbuhan tidak disertai pemerataan kesejahteraan, sedangkan pembangunan disertai dengan pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga itu membahas ciri umum suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut Economic Commission for Asian and Far East, yaitu 1. Peningkatan GNP dan per kapita. 2. Terjadinya peningkatan investasi potensial. 3. Ditemukannya sumber produktif yang dapat didayagunakan. Kemudian, ciri umum suatu negara yang mengalami pembangunan yaitu 1. Peningkatan GNP per kapita dan pemerataan. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan disertai pemerataan. Yang keempat itu inovasi dan teknologi baru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara berkembang, diantaranya itu 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Modal, 4. Teknologi, 5. Personil manajerial, dan 6. Organisasi produk, faktor politik dan administrasi pemerintahan, serta aspek sosial dan budaya. Adapun dampak pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk, mulai dari dampak positif, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia, sumber daya alam potensial menjadi real, tersedia barang kebutuhan masyarakat, mempermudah kehidupan masyarakat, tersedianya kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam tidak bertanggung jawab akan menyebabkan kemusnahan. Selanjutnya, pencemaran lingkungan, kerusakan fisik lingkungan, penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Nah, itulah beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan ketidaksesuaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.